Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menghancurkan adegan. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba menarik semua pandangan. Setelah semua orang merasa agak tercengang, mereka segera menatap Mo Cheng, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini, semua orang berduka atas orang berjubah hitam di dalam hati mereka. Dengan Mo Cheng yang sangat khusus tentang reputasinya, menemukan kesalahannya di tempat dan kesempatan seperti itu tidak diragukan lagi menyentuh tabu. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Nalan Yanran dan Geye terkejut saat mereka bertukar pandang. Mereka telah mengenali orang berjubah hitam ini sebagai orang yang mereka temui di penginapan hari ini. Alis mereka terkatup rapat. Jelas, orang berjubah hitam misterius ini tidak datang dengan niat baik. Kamu siapa? Tatapan Mo Cheng dengan dingin dan gelap melirik orang berjubah hitam di bawah sebelum bertanya dengan suara yang dalam saat dia mengerutkan kening. Kamu harusnya Mo Cheng, bukan? Saya telah mencari Anda untuk menanyakan tentang beberapa hal. Suara yang dipancarkan di bawah jubah hitam itu muda dan halus. Itu tidak mengalami perubahan karena ekspresi menggigit dari Mo Cheng. Hari ini adalah hari yang menggembirakan di klan Mo kami. Bisakah kamu memberi kami waktu istirahat? Jika ada, kita bisa berdiskusi setelah jamuan makan selesai besok. Apakah itu baik? Mendengar suara pemuda itu, hati Mo Cheng menghela nafas lega. Tangannya yang keriput perlahan terulur dari lengan bajunya dan sedikit meringkuk. Jenis api liar dan badai duki diaglomerasi di sekitar telapak tangannya, memancarkan cahaya merah gelap, menandai telapak tangannya dengan aneh. Mendengar kata-kata Mo Cheng yang berisi niat membunuh dingin yang kental, orang berjubah hitam itu bergetar sedikit. Orang di dalam tampak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian beberapa kata-kata sombong yang menyebabkan semua orang yang duduk benar-benar terpana dengan lembut disampaikan, berikan wajahmu. Hak apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata ini? Klan Mo Anda mungkin cukup kuat di wilayah timur laut, tapi pada akhirnya, itu hanyalah seekor anjing dari Misty Cloud Sect. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi membosankan. Banyak tatapan kaget dilemparkan ke orang berjubah hitam yang mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Apakah orang ini benar-benar berniat untuk membuat marah tukang daging yang pernah membantai pasukan bandit putar hitam sampai darahnya mengalir seperti sungai? Di platform tinggi, wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah mendengar nada orang berjubah hitam itu. Sejak dia menjadi murid Mystic Cloud Sector, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa menyebutkan Mystic Cloud Sector dengan cara yang acuh tak acuh. Mo Cheng menatap tajam ke orang berjubah hitam di bawah. Wajah lamanya tampak sedikit buas. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit saat dia melambaikan telapak tangannya. Segera, pintu aula di sekitarnya ditendang. Puluhan orang kuat bersenjata lengkap dari klan Mo mengalir dengan niat membunuh saat mereka mengepung orang berjubah hitam itu. Sejak dulu aku menjadi tetua pertama dari klan Mo, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani datang ke klan Mo untuk mencari masalah. Nada Mo Cheng sangat tebal saat dia berkata. Jubah hitam sedikit terangkat dan Mo Cheng sepertinya bisa merasakan tatapan mengejek di bawah jubah hitam. Setelah kata-kata yang dipancarkan dari balik jubah hitam, niat membunuh yang bergulir di dalam hatinya akhirnya melampaui apa yang bisa dia tahan dan itu meningkat dengan berani. Berhentilah meletakkan kata-kata jahat yang membosankan itu. Anda tidak salah menebak. Hari ini, saya memang di sini untuk menghancurkan tempat itu. Kakek tua dari klan Mo. Kata-kata orang berjubah hitam membawa tawa lembut karena sekali lagi mengejutkan seluruh tempat. Bagus! Haha, anak nakal, kamu berani. Saat dia mengatupkan giginya dan tertawa keras,
ki yang kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Mo Cheng. Pakaiannya membengkak karena suara, hu-hu. Segera, kursi dan meja di sekitarnya meledak dengan keras di bawah tekanan ki ini. Kekuatan orang tua ini semakin kuat. Merasakan ki yang menekan yang perlahan menyebar ke seluruh aula, kejutan melintas di mata Geye. Paman Ge, apakah kita perlu turun tangan? Nalan Yanran menatap ki yang berderak itu, memiringkan kepalanya dan bertanya dengan lembut pada Geye. Kita lihat saja. Orang berjubah hitam ini tidak sederhana. Klan Mo baru-baru ini terlalu sombong. Beberapa tetua di sekte sudah mulai tidak puas dengan Mo Cheng. Membiarkan Mo Cheng menghadapi kesulitan kali ini akan membuatnya sedikit menahan diri. Jika tidak, dia akan terus merasa bahwa kekaisaran MAMA tidak lagi memiliki orang yang kuat. Geye menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Merasakan kekuatan tekanan yang menyebar dari tubuh Mo Cheng, ekspresi para tamu di sekitarnya mulai berubah. Mereka tidak pernah melihat Mo Cheng berakting dalam beberapa tahun ini. Tidak disangka bahwa kekuatannya telah tumbuh begitu banyak. Sepertinya dia memiliki kekuatan setidaknya bintang 5 Douling, bukan? Hanya dalam waktu lebih dari 2 tahun, orang tua ini benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya sekitar 3 bintang. Dia benar-benar menakutkan. Semua orang saling berhadapan dan mendesah dalam hati mereka. Mengamati wajah tetua mereka sendiri yang dipenuhi dengan niat membunuh, orang-orang kuat di sekitar klan Mo. Semua memegang senjata mereka dengan erat. Mereka menatap orang berjubah hitam dengan wajah penuh dengan keganasan. Dou Qi mulai keluar dari tubuh mereka saat mereka bersiap untuk berkerumun ke depan kapan saja, memotong orang ini, yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya, menjadi tumpukan pasta daging. Alasan utama saya datang ke klan Mo adalah karena seseorang. Mengabaikan Ki Mo Cheng yang menggembung, orang berjubah hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara. Serahkan gadis kecil bernama King Lin yang telah kau tangkap dari kota batu pasir. Begitu kata-kata orang berjubah hitam itu diucapkan, wajah Mo Cheng tiba-tiba berubah drastis. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Dengan wajah sedingin tumpukan es, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara lembut, bunuh dia. Mengikuti perintah Mo Cheng, orang-orang kuat di sekitar klan Mo menjerit keras. Beberapa orang kuat dari kelas Dou Shi dengan cepat memanggil jubah Dou Qi mereka dan memotong pisau besar di tangan mereka dengan kasar ke arah orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam berdiri di tempat dan tidak berusaha menghindar. Ketika 10 pisau besar lebih tajam itu hendak menusuk tubuhnya, api putih yang tebal tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menutupi dirinya. Ci! Di depan banyak tatapan terkejut, pisau besar tajam yang ditutupi Dou Qi benar-benar berubah menjadi genangan cairan logam panas dengan suara cici dalam sekejap setelah bersentuhan dengan lapisan api putih tebal yang aneh itu. Setelah api putih tebal itu membakar pisau besar itu, beberapa gumpalan bibit api melompat keluar. Segera, bibit api menerkam ke tubuh beberapa orang yang tidak beruntung yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat itu, hanya suara teredam lembut yang bisa terdengar. Beberapa orang kuat dari klan Mo ini bahkan tidak mengeluarkan pekikan yang mengental sebelum mereka berubah menjadi sekelompok abu berwarna hitam yang menaburkan lantai. Mendesis. Pemandangan mengerikan dari beberapa orang kuat dari klan Mo segera menyebabkan suara menghirup udara dingin meletus menular. Banyak tatapan kaget menatap orang berjubah hitam yang berdiri diam. Saat mereka mengingat teror api putih yang tebal, kulit kepala semua orang mati rasa. Ini adalah api surgawi. Geye berteriak tanpa sadar saat dia menatap orang berjubah hitam dengan wajah dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah cantik Nalan Yanran agak suram. Dia menganggukkan dagunya yang indah perlahan saat matanya yang cantik menatap tajam ke orang berjubah hitam dan berkata, orang ini benar-benar kuat. Klan Mo benar-benar memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi kali ini.
Di sisi lain, kepala klan Ye Chong, juga melompat kaget pada api putih tebal yang menakutkan itu. Segera setelah itu, bagaimanapun, kilatan sombong melintas di bagian dalam matanya. Jelas, dia merasa sangat segar pada klan Mo yang telah menyinggung orang yang begitu kuat. Kamu siapa? Tampaknya klan Mo kami tidak menyinggung Anda, jadi mengapa Anda menemukan masalah dengan klan Mo kami? Kamu harus tahu bahwa di balik klan Mo kita, api putih yang tebal juga menyebabkan hati Mo Cheng tenggelam secara tiba-tiba. Kegelisahan perlahan menyelimuti hatinya saat dia membuka mulut untuk memanggil dengan keras. Hehe, di belakang klan Mo Anda adalah Misty Cloud Sect, kan? Namun, bahkan jika Yun Yun ada di sini hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu, Mo Cheng. Tawa dingin orang berjubah hitam itu memotong kata-kata Mo Cheng. Meskipun kata-katanya saat ini bahkan lebih sombong dari sebelumnya, tidak ada yang berani berpikir bahwa dia mengoceh dengan api putih tebal sebagai pencegah. Serahkan King Lin. Jika tidak hari ini, saya akan mencuci klan Mo Anda dengan darah. Orang berjubah hitam itu perlahan maju selangkah. Kata-katanya yang lembut tiba-tiba memiliki niat membunuh yang keras. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu terlalu sombong? Anda dapat mempermalukan klan Mo saya tetapi tidak dapat ditoleransi bagi Anda untuk menodai Misty Cloud Sekte dan pemimpin sekte Yun Yun dengan kata-kata Anda. Merasakan niat membunuh dalam kata-kata orang berjubah hitam, Mo Cheng gemetar di dalam hatinya. Namun, dia masih menegangkan lehernya dan dengan benar memanggil. Kamu benar-benar tahu bagaimana menjilat. Namun, saya telah mengatakan bahwa bahkan jika Yun Yun datang hari ini, itu tidak berguna. Orang berjubah hitam itu tertawa pelan. Langkah kakinya sekali lagi melangkah maju. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan ledakan energi dipancarkan dari bawah kakinya. Orang berjubah hitam itu langsung berubah menjadi bayangan berwarna hitam dan muncul di belakang Mo Cheng seolah-olah dia telah berteleportasi. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka mati. Di samping telinga Mo Cheng terdengar suara es lembut yang menyebabkan mata Mo Cheng tiba-tiba menyusut menjadi ukuran lubang pin. Monster seperti kecepatan ini telah menghasilkan rasa dingin yang muncul di hati Mo Cheng. Meskipun hatinya dingin, Mo Cheng dianggap orang kuat yang terkenal. Douqi di tubuhnya segera mengalir dengan liar. Douqi berwarna merah tua seperti sekumpulan api berwarna merah, menutupi tubuhnya sepenuhnya di dalamnya. Pada saat yang sama, telapak tangannya melengkung menjadi cakar dan kukunya yang agak tajam seperti cakar elang saat mereka dengan kasar meraih hati orang berjubah hitam itu. Mengamati tangan keriput yang meraih dengan keras, orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia mengencangkan tinjunya dan menghancurkan telapak tangannya sambil membawa kekuatan yang sangat ganas. Segera, setelah suara "Kaaca" yang jelas, wajah Mo Cheng tiba-tiba menjadi putih dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras, membasahi pakaiannya. Tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan ganas itu dan menabrak tanah dengan keras. Setelah itu, dia diseret dengan bekas luka panjang yang panjangnya hampir 10 meter di lantai sebelum akhirnya berhenti perlahan. Hanya dalam satu pertukaran, orang kuat yang namanya mengguncang seluruh wilayah timur Kekaisaran Jia Ma sebenarnya dipukul secara sembarangan oleh orang berjubah hitam seolah-olah dia sedang memukul lalat. Adegan dramatis ini menyebabkan semua orang di aula tercengang. Meskipun semua orang sudah merasa bahwa kekuatan orang berjubah hitam itu luar biasa setelah serangannya sebelumnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa individu yang luar biasa ini sebenarnya sekuat ini. Orang yang kuat setidaknya bintang 5 Douling tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Do Huang. Dengan wajah pucat, para petugas menyaksikan Mo Cheng yang hanya dalam beberapa menit berubah dari tetua pertama klan Mo yang luhur menjadi seorang lelaki tua dalam kesulitan. Dari bawah jubah hitam, suara acuh tak acuh dipancarkan, "Serahkan orang itu."
Kamu sekarang memprovokasi klan Mo dan Mystic Cloud Sect. Terhuyung-huyung saat dia berdiri, Mo Cheng mempertahankan ketangguhannya saat dia berkata. Pada saat ini, dia jelas menggunakan Mystic Cloud Sect untuk menimbulkan rasa takut pada orang misterius ini. Saya telah memberi Anda kesempatan. Mendesah agak kecewa, orang berjubah hitam itu mengangkat kakinya dengan lembut ke depan. Sekali lagi, dia dengan aneh melintas ke depan Mo Cheng. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan dengan erat memegang leher yang terakhir. Memiringkan kepalanya sedikit, dia berkata dengan suara gelap dan dingin, "Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka kamu bisa mati. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.